Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bentar lagi Indonesia lawan Irak ya, tanggal 15 kemarin. Eh, Berbagai uji coba udah dilakukan sama timnas Indonesia. Sebetulnya kemarin sempat ada harapan saat sama waktu tim ini dipegang Luis Milla mungkin ya. Hmm, banyak banyak apa ya, banyak harapan yang benar-benar muncul gitu, gimana dari sisi permainan. Terus enak, ininya enak dilihat. Gue bukan pakar sepak bola, tapi gue jujur gue sangat-sangat menikmati permainan timnas Indonesia. Meskipun ya masih banyak gimana liganya yang harus diperhatikan, grassrootsnya yang harus benar-benar diperhatikan. Tapi seenggaknya gini, uh, permainannya itu sudah sangat-sangat cantik. Gua nggak peduli pemainnya, gua bukan termasuk orang yang mempedulikan ini harus seperti apa, pemainnya dari mana gitu ya. Selama grassroots kita, selama grassroots kita masih sangat-sangat lemah, ya kita nggak bakal dapat pemain-pemain berkualitas gitu. Gimana bisa menghadirkan produk yang berkualitas kalau pabriknya aja nggak ada gitu ya. Pabriknya ada tapi manufaktur kecil gitu yang 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 susah untuk berkembang. uh, Gimana kita ngelihat kalau di Jepang itu ada Inter High School gitu ya, liga mungkin salah satunya adalah liga SMA-nya gitu. Terus ada di beberapa negara yang memang pembinaannya sangat-sangat gila gitu. Nah, ini sih mungkin yang memang harus menjadi perhatian juga ke depannya. TC kita punya liga yang berkelanjutan gitu, dari mulai SD sampai SD, SMP gitu ya, SMA, kuliah, sampai ke jenjang selanjutnya habis kuliah itu bisa langsung kemana. Karena itu yang nggak muncul di Indonesia gitu. Gue pernah juga ngikut SSB dulu ya gitu nggak ada kelanjutan, bingung kadang-kadang kalau nggak punya link atau nggak punya kenalan nih, kita bingung gitu mau lanjutin kemana. Padahal kita tahu sepak bola di Indonesia itu menjadi primadona lah ya. Banyak anak-anak bocah seumuran SD gitu yang punya cita-cita untuk jadi pemain sepak bola. Salah satunya gue mungkin dulu ya. Gitu. Nah, lanjut dari situ, sebetulnya ada beberapa pertandingan nanti Piala Asia. Fase grup itu kita pertama akan lawan Irak, di termasuk juga Irak ini menjadi lawan kita di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya. Kita sempat kalah lawan Irak kalau nggak salah di 5-0, 5-1 ya. Ya 5-1 kok kalau nggak salah di pas. Nah, uh, di kualifikasi Piala Asia, di fase grup Piala Asia, kita juga ketemu sama Irak lagi. Terus kalau di Asia Tenggara kita ketemu sama Vietnam. Kita tahu Vietnam tuh tim yang sangat-sangat merepotkan, permainan kasar yang mereka tampilkan tuh kadang-kadang bikin kita gregetan gitu lah ya. Tapi seenggaknya uh, harusnya sih kita lebih bukan jumawa lah, kita bisa ngimbangin, bahkan mungkin bisa menang sih ya. Terus terakhir kita ketemu sama Jepang, ya kita udah nggak inilah ya, gua nggak expect lah kalau nggak Jepang tuh benar-benar tim yang sangat-sangat sangat-sangat di levelnya udah jauh lah, kalau ngomongin levelnya itu udah sangat-sangat jauh. Jadi benar-benar harus ya gue nggak bisa memprediksi, tapi seenggaknya kalaupun kalah juga nggak terlalu jauh gitu lah ya.
Kita lihat kalau dari sisi pemain Jepang itu ada siapa? Yang sekarang lagi bersinar Kubo, Minamino, terus ada Honda ya yang di Liverpool. Nah ini yang memang benar-benar jadi catatan kita. Ini yang jadi catatan kita sebagai penikmat sepak bola. Gua ngomong sebagai penikmat sepak bola ya, bukan komentator atau pandit gitu. Yang harusnya bisa bisa apa? Bisa lebih mengimbangi lah gitu ya. Nah untuk Indonesia lawan Irak kayaknya kita bisa bisa seri sih, peluang kita bisa seri ataupun kalaupun menang tipis 1-0 ya kayaknya masih bisa selamat lah ya. Kalau Vietnam harusnya sih kita bisa menang. Nah ini yang Jepang tadi, yang Jepang yang memang jadi hambatan kita. Fakta menariknya adalah kayak kita coba cari fakta menarik tentang Indonesia ya. Oke, fakta menariknya adalah beberapa 5 fakta menarik tentang pertandingan Indonesia nanti di Piala Asia. Sebetulnya kita tahu ya, kita tahu beberapa pemain kayak Justin Hubner, siapa yang itu bener nggak? Justin Hubner, Rafael Struijk, terus siapa lagi sih? Banyak yang udah kita ini ya naturalisasi dan udah ya ada ya, pemain-pemain asing kayak Jordi Amat salah satunya. Kalau Elkan Bagot bukan pemain asing sih sebetulnya, itu mah dia belum punya keluarga negara, belum punya keluarga dan memilih Indonesia sebagai keluarga negara. Nah ini sih mungkin yang memang jadi tapi kita tuh punya hanya pemain di, di tengah ya, di tengah ya menurut ya. Pemain tengah, pemain depan Rafael Struijk, pemain tengahnya Justin Hubner, terus backnya Bagot, Jody Amat, terus Sandy Walsh, sama Shane Patinama. Nah itu yang nama-nama yang memang yang menjadi tulang punggung Indonesia lah. Seharusnya dengan mudah-mudahan sih bisa memberikan hasil positif. Oke, ini deretan fakta menarik Indonesia. Netizen harus optimis. Oke, dan dilansir dari apa nih beritanya, gue lupa. Oke, ini dari bola.com, dilansir dari bola.com, deretan fakta menarik timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Netizen harus optimis, tim Garuda tak pernah kalah di laga perdana katanya. Oke, ada beberapa fakta menarik. Nah, ini salah satunya adalah ya, dilansir dari bola.com. Satu, tidak pernah kalah di laga perdana Piala Asia. Oke, tentu nanti tanggal 15 itu pertandingannya di Stadion Ahmad bin Ali Al-Rayyan Qatar ya. Tepatnya di jam tanggal 15. Nanti disiarinnya di mana gue belum tahu. Oke, fakta menariknya betul, Indonesia tuh nggak pernah kalah setiap di laga perdana gitu ya. Kita bisa ingat waktu Indonesia lawan Kuwait kalau nggak salah, kita selalu menang gitu. Nah ini nih, timnas 2 kali bermain imbang dengan Kuwait pada laga perdana Piala Asia 96. Terus pada laga Asia Piala Asia pada laga perdana Piala Asia tahun 2000. Kemudian menang lawan Qatar pada Piala Asia 2004 dan menang juga atas Bahrain pada 2007. Ya ini yang fakta menarik 2007 itu kalau nggak salah 2004 gue nonton, 2007 gue nonton.
Itu kalau yang 2007 kalau nggak salah Budi Sudarsono yang bikin gol gitu. Itu yang ikonik banget ya. Uh, Harusnya sih di laga perdana ini Indonesia juga bisa mengalah, bukan gua nggak minta untuk ngalahin Irak, seenggaknya imbang gitu ya. Nah ini yang harus benar-benar bisa kita dapat sih. Oke, pelatih Vietnam pernah kalah lawan Indonesia. Nah pelatih Vietnam ini kalau nggak salah Pelive Pelive Troussier ya. Orang Prancis benar. Dia baru gabung tahun 2023 kemarin, gantiin Pak 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 siapa sih ya, lupa kok. Pelatih Vietnam Pak Hanseo. Benar. Pelatih Pak Hanseo itu diganti tahun 2003 kemarin sama Felipe Troussier. Ya intinya sih dia pernah kalah katanya lawan Indonesia. Tahun 2004 dia juga pernah ngelatih Jepang kalau nggak, tahun 2000